ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yakin thumma latus'alunna yawma 'idin 'anin na'im. Shadaqallahu 'azim. Shadaqallahu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lisan kita untuk senantiasa berselawat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimat wa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat diri kita dalam keadaan termenung maupun apapun bentuknya, itu semua tidak lepas dari apa yang dinamakan daging kecil yang ada dalam tubuh kita. Yang itu daging gumpalan daging kecil itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau menjalankan Isra dan Mi'raj dibersihkan dulu. Apakah itu? Yaitu hati. Hati ini merupakan suatu daging kecil, gumpalan kecil, tapi dari hati inilah yang akan menyebabkan manusia terperosok ke dalam jenjang-jenjang lembah api neraka. Dari hati inilah manusia akan bisa taat dan beriman. Tergantung daripada mereka fakta diri sendiri. Mengungkapkan hal seperti ini perlu kita tahu bagaimana cara kita merawat hati kita. Bagaimana ketika hati kita ini pada poros yang paling gelap, kemudian bagaimana untuk bisa membersihkan menjadi terang. Inilah yang perlu kita pelajari. Dan perlu kita garis bawahi bagaimana caranya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa absharihim ghishawah. Jika hati ini ditutup, jadi kalau hati ini ditutup, khatamallahu ala qulubihim, sudah nggak bisa melihat apa-apa dalam arti gelap dalam hati, maka pendengaran, penglihatan, apapun bentuknya terasa gelap. Tapi dari hati inilah iblis berusaha mengisi dan merongrong untuk senantiasa berjuang mempertonjolkan, menontonkan apa yang dinamakan kemaksiatan. Menjauhi dari segala hal yang berbau keimanan. Dari hati inilah iblis berhasil memenangkan suatu perlombaan, yaitu membawa manusia bersama hamba Allah yang lain masuk ke dalam neraka, nemani si iblis. Tapi sebaliknya, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang-orang yang beriman, yang punya iman dalam dirinya, kapasitas imannya luar biasa, iblis akan kecewa, menangis dia, berteriak dia sekeras-kerasnya. Ini ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Ternyata dalam hati ini ada cara-cara untuk membersihkan hati. Bagaimana cara kita? Yaitu mencari hati agar hati kita ini bisa bersih. Menurut
suatu hal yang sudah dijelaskan di sini, cara supaya hati kita bersih, pertama adalah dengan cara kita mendengarkan Al-Quran. Ternyata mudah, tetapi susah untuk kita jalankan. Sampai surga ini merindukan 4 golongan, termasuk salah satunya adalah dalil Quran, yaitu orang yang membaca Al-Quran. Di dalam kita menerapkan membaca Al-Quran, baca Al-Quran bersama maknanya, kemudian ini otomatis masuk akan dalam hati kita, dan hati kita akan terbersihkan. Satu, membersihkan hati dengan cara mendengarkan Al-Quran aja sudah bisa membersihkan hati kita. Apalagi sampai kita membaca Al-Quran, apalagi sampai kita memaknai atau mempelajari dalam penafsiran Al-Quran, kemudian kita mengamalkan. Karena salah satunya adalah ciri-ciri suatu hal yang bagus adalah ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang langsung diterapkan, dipraktekkan. Jadi ilmu, kalau kita langsung terapkan, langsung praktekkan, ini adalah ilmu yang sangat amat bermanfaat. Makanya kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kenapa kita tidak bisa menerapkan ini semua? Khairukum man ta'allama al-Quran wa amalah. Sebaik-baiknya suatu hal yang terjadi adalah ketika kita mempelajari Al-Quran kemudian mengamalkannya, membagi-bagikannya, mengajarkannya. Karena ini adalah obat hati kita. Yang paling penting ini akan bisa membersihkan hati kita. Hati adalah sumber dari segala malapetaka. Kalau kita tidak bisa megangnya, kalau kita tidak bisa membawanya hati ini di dalam tubuh kita. Bagaimana cara meletakkan hati ini dalam tubuh kita, dan bagaimana cara membersihkan, bagaimana ini ilmunya harus bisa kita kuasai. Kalau tidak bisa kita kuasai, maka akan terjadi rongrongisasi. Yaitu apa? Hati kita akan terkuras. Dengan masuknya kemaksiatan, masuknya bisikan-bisikan iblis dalam tubuh kita. Kalau sudah dihuni ini, mampuslah kita. Khatamallahu ala qulubihim hisyawah. Tertutup. Kemudian setelah kita membersihkan hati dengan cara ini, ada cara yang kedua adalah gimana cara membersihkan hati. Sering kita datang di dalam suatu majelis. Ini kita seringnya datang di dalam suatu majelis. Ternyata salah satu surga Allah yang ada di dunia, yaitu majelis zikri dan majelis sholawat. Ini merupakan suatu bisa membersihkan daripada hati kita. Setelah tadi mendengarkan Al-Quran, ayat-ayat Allah, kemudian kita setia di dalam majelis. Dengerin aja, seperti ini, dengerin aja, sudah merupakan suatu hal yang bagus untuk membersihkan hati kita. Itu cuma dengerin aja. Makanya pahalanya mereka yang setia istiqomah di dalam suatu majelis, melangkah dia ke dalam suatu majelis, yaitu majelis yang bagus fadilahnya, majelis zikir dan majelis ilmi. Ini merupakan suatu hal, satu langkah aja pahalanya dengan 1 tahun ibadah. Dan ketika mereka ini dari rumah niatnya adalah datang suatu majelis, kok seandainya di jalan, jadi saya berangkat dari rumah sampai balik, kok seandainya di jalan dia meninggal atau kecelakaan atau apapun bentuknya sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, digolongkan sebagai mati syahid. Makanya pentingnya ketika kita datang ke dalam suatu majelis, jangan dihina, jangan diremehkan majelis ini. Karena ini merupakan surga Allah yang ada di dunia. Yang ketiga, tadi mendengarkan Al-Quran, kemudian datang dalam suatu majelis, cinta dalam suatu majelis. Yang ketiga, di saat kita menyendiri. Artinya apa?
introspeksi diri. Ini adalah kunci membersihkan hati kita. Introspeksi diri. Di mana kesalahan saya? Bagaimana kondisi iman saya sekarang ini? Kenapa aku seperti ini? Menyendiri, introspeksi diri, tidak seudon pada Sang Pencipta, pada Allah Subhanahu. Ini penting buat kita jalankan. Sekali-kali kita adalah dalam introspeksi diri. Kasarannya adalah kita menjadikan diri kita ini senantiasa kontrol. Jadi ini merupakan suatu hal yang harus kita jalankan apabila kita dalam keadaan gelisah. Menyendiri dulu, ingat pada Allah. Dengan cara apa ketika kita menyendiri, introspeksi diri, bangun wa minal lali fatahat bihi nafilatalak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Bangun jam 3 malam. Datang ke rumah Allah. Koreksi diri kita, bagaimana dosa-dosa kita, bagaimana kondisi kita, pantaskah kita mendapatkan hidayah dari Allah atau tidak pantas kita mendapatkan hidayah dari Allah. Ketika kita sholat tahajud, ketika kita sholat hajat, ketika kita sholat sunnah, sampai menjelang qablat subuh, sampai menjelang sholat subuh. Dan Allah akan memuliakan hidup orang itu. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Jika mereka hambanya pada waktu sepertiga malam minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan kabulkan. Ini janji Allah. Maka dari itu, janganlah antum semua di dalam kesendirian, di dalam kita introspeksi diri dengan spirit kita, zikir kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok mohon pada Allah kok belum dikabulkan? Bagaimana sampai kita suudzon pada Allah? Prasangka jelek pada Allah. Ini jangan sampai terjadi. Yang jelas ketika kita minta segala sesuatu, fadkurni adkurkum, dekatlah kepadaku, aku akan dekat kepadamu. Waskuruli, dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Wala takfur. Dan tidak dalam keadaan ingkar alias menjalankan suatu kemaksiatan. Wala taskurun di sini adalah kita tidak menjalankan suatu keingkaran. Maka dari itu, ketika kita mohon pada Allah, Allah akan dekatkan. Allah akan kabulkan ini. Apa yang kita minta. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara hati kita di dalam kegundahan, setelah kita mendapatkan suatu petunjuk yaitu mendengarkan ayat-ayat Allah, kemudian datang ke suatu majelis, kemudian kita introspeksi diri kita dalam zikir kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sepertiga malam, maka akanlah timbul hati kita pelan-pelan terbersihkan. Pelan-pelan akan mendapatkan hidayah dari Allah. Pelan-pelan akan mendapatkan ketenangan. Pelan-pelan akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan langsung kepada kita. Ujian adalah dunia tempatnya. Kalau kita bisa berkaca seperti itu, maka segala sesuatu akan kembali. Kita pasrahkan pada Allah. Kita semua hamba Allah semata wayang. Dan ada yang menggerakkan kita. Apapun yang Allah berikan kepada hambanya, tidak akan lepas dengan takarannya masing-masing. Alias Allah tidak akan mencoba hambanya di luar batas takaran masing-masing. Bersyukurlah bahwa kita sampai detik ini masih mendapatkan suatu nikmat yang paling mahal nilainya, yaitu nikmat sehat. Wa'afini, 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 ya Allah berikanlah aku kesehatan. Nikmat sehat ini adalah suatu nikmat kekayaan yang paling utama. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Semoga kita dijadikan hamba Allah
yang terjauhkan dengan suatu kegelapan hati, ditutupnya hati kita, tidak bisa menerima amaliah-amaliah yang bagus. Mudah-mudahan kita senantiasa menjalankan suatu husnul amal, amaliah yang bagus, yang baik fadilahnya di mata masyarakat, di mata keluarga kita, di mata agama, paling penting di mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.